Teman-teman, kemarin saya lihat nih ada di salah satu grup di Facebook ya, kalau saya nggak salah lihat itu ada yang kok saya nggak bisa masuk ke akun CASN, daftarnya gimana, kok saya mentok di sini. Nah teman-teman, jangan daftar dulu di CASN karena belum waktunya. Saya memberikan informasi pada teman-teman semua, nanti pasti akan ada press release-nya teman-teman, karena kan jadwal udah keluar tuh kapan pembukaannya di bulan September ini. Jadi teman-teman jangan daftar dulu dari sekarang, kita lihat-lihat dulu. Mending kalau dari sekarang itu teman-teman siapkan dulu belajarnya, mending itu yang bisa teman-teman lakukan, jangan langsung ke CASN dan yang lain-lainnya. Oke teman-teman, fokus dulu belajar, nanti kalau udah dibuka pasti juga teman-teman bisa untuk daftarnya. Karena kalau yang lulus itu bukan yang pertama kali daftar teman-teman, tapi yang lulus itu adalah yang teman-teman mempunyai nilai yang besar untuk bisa mengalahkan pesaing yang lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya di part selanjutnya nih. Di soal nomor 1 ini teman-teman, rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan atau oleh kepala sekolah. Padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang akan kamu lakukan? Apakah A. membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri? B. menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu? C. mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya? D. memberikan semangat kepada dia? E. membiarkannya. Jadi kita harus ngambil win-win solution teman-teman di soal nomor 1 ini. Seperti biasa, kita lihat dulu clue-nya apa. Rekan kerjanya berarti diberi tugas lain teman-teman, tugas tambahan lah ya oleh kepala sekolah. Padahal pekerjaan sebelumnya berarti dia kerepotan teman-teman. Nah kita tuh seperti kita seorang sahabat atau teman yang satu kantor itu apa yang harus dilakukannya. Kalau kita membiarkannya, ini kita nggak akan pilih, kita nggak akan membiarkannya, kita akan membantu. Tapi kapasitas membantunya itu seperti apa? Nah itu yang bikin kita harus berpikir tuh supaya si soal ini tuh tidak salah pilih kitanya. Nah kalau membiarkannya kita akan langsung delete. Memberikan semangat kepada dia, betul kita akan memberikan semangat, tapi gak hanya semangat, kan dia juga bukan hanya semangat yang dia harus dimiliki teman-teman, tapi kan bantuan juga. Nah ini kita gak akan pilih, ini kurang tepat. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya, betul ini pun tepat teman-teman, tapi kalau mengajak teman-teman lain belum tentu teman yang lainnya pun dia sudah selesai pekerjaannya, jadi kita akan delete. Yang B. menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. Oke kita akan checklist. Yang A. membantu setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Nah ada dua teman-teman, ada yang membantu setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri, ada juga yang menawarkan secara langsung. Nah teman-teman, kalau ada konflik seperti ini kita akan pilih yang A nih teman-teman. Karena di A ini kita akan membantu nih teman kita kalau misalkan kita juga punya pekerjaan yang telah selesai. Jadi pekerjaan sendiri dulu yang dibereskan teman-teman. Kalau udah beres baru kita membantu pekerjaan orang lain, seperti itu teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Tugas utama kita adalah bekerja dan menyelesaikan pekerjaan. Jika setelahnya ada waktu maka kita akan bantu orang lain. Jadi jangan sampai pekerjaan kita tidak selesai, pekerjaan orang lain malah akan mengganggu pekerjaan kita. Jadi kita pekerjaannya selesaikan dulu baru kita bisa membantu pekerjaan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita lanjut nih di nomor 2 ya. Anda mendapatkan kenaikan jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda bagaimana? Apakah A. berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga? B. sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya? C. merasa bangga berlebihan dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga? D. bangga dan bahagia atas diri sendiri. E. merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Ini harusnya kalau soal itu kalau udah dan berarti di sini harusnya serta ya teman-teman ya, jangan pengulangan kata sambung. Jadi yang E kita akan delete teman-teman. Karena di sini udah ada kata merasa bangga. Oke. Bangga itu boleh teman-teman, tapi tidak boleh berlebihan. Apalagi seorang ASN tidak sepatutnya untuk berlebih-lebihan di muka umum ya teman-teman. Jadi yang D bangga dan bahagia atas diri sendiri. Oke, ini kita akan checklist teman-teman. Ini kan self reward untuk diri sendiri ya. Merasa bangga berlebihan, ini juga kita nggak akan pilih. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu, ini nggak tepat. Jadi kita akan delete. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan di diri serta keluarga, ini kita checklist. Ada dua opsi seperti biasa teman-teman. Apakah kita akan pilih yang A atau yang D?
Kalau kita pilih yang D, lihat, bangga dan bahagia atas diri sendiri. Yang A, berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan. Jadi yang paling bagus, yang paling komplit itu adalah yang A, karena dia ada actionnya, ada kegiatannya. Apa kegiatannya? Mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan. Dikendalikan nih kebanggaan dikendalikan kebanggaan dan kebahagiaannya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu bangga dan menimbulkan konflik terhadap orang lain, karena belum tentu orang lain suka terhadap kabar baik yang kita dapatkan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus jeli teman-teman, yang akan kita pilih adalah yang A. Jadi tidak berlebihan dalam menyikapi rasa yang timbul baik dalam kebahagiaan dan kesedihan dalam pekerjaan. Karena semua itu saling berdampingan. Naik jabatan akan menambah beban kerja juga teman-teman, serta waktu karena harus mengurusi hal-hal yang lainnya. Misalnya teman-teman di soalnya itu apa yang akan Anda lakukan ketika Anda diberikan promosi naik jabatan menjadi kepala sekolah, bisa jadi seperti itu, atau naik golongan. Nah, itu bisa jadi soal-soal yang bisa membuat teman-teman terkacau di opsinya. Oke, kita lanjut teman-teman di nomor 3 ya. Anda sedang mengerjakan tugas PTK di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman guru Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Apakah A, menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan? B, menyampaikan kalau Anda sedang sibuk? C, memberitahukan letak rak dan posisi bukunya saja? D, meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda? Atau yang E nih, mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut. Lihat clue-nya teman-teman. Teman-teman itu sedang mengerjakan tugas PTK. Yang namanya PTK itu dikerjakan oleh guru tersebut. Sedangkan di sini ada clue-nya, 1 jam lagi harus selesai. Bisa jadi PTK ini untuk dipresentasikan di KKG atau dipresentasikan di ruang kantor gurunya masing-masing. Dia ada deadline 1 jam, tapi ada teman guru menanyakan tentang letak suatu buku. Di sini sudah ada clue-nya, 1 jam itu harus selesai. Jadi kita nggak bisa langsung menolong guru tersebut teman-teman, karena kita juga harus butuh pertolongan dari orang lain juga, karena 1 jam lagi harus selesai. Di sini kalau menyuruhnya untuk bertanya kepada petugas perpustakaan, ini adalah jawaban yang paling tepat, karena yang pasti teman-teman, yang pertama, yang tahu letak bukunya adalah petugas perpustakaan. Kalau teman-teman bantu, belum tentu juga teman-teman bisa langsung mengetahui letak buku tersebut. Jadi yang paling tahu letak buku tersebut adalah petugas perpustakaan. Jadi win-win solution ini yang akan kita pilih teman-teman. Ini biasanya tidak terpikir oleh kita. Harusnya kita udah bantu aja, kan itu teman kita. Nah, ada hal yang lebih tepat lagi. Kalau itu hal yang akan kita ambil itu lebih tepat, kemudian lebih cepat dan lebih bisa membantu, kenapa kita nggak akan lakukan itu? Jadi yang paling tepat adalah yang A. Apalagi di sini sudah ada clue-nya adalah 1 jam lagi harus selesai. Jadi yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Memberikan solusi kepada orang tersebut langsung tepat guna, karena belum tentu kita tahu posisi buku yang ditanyakan. Jadi efektif dengan bertanya kepada pegawainya. Jadi kita harus cari dulu di runtut nih teman-teman, jawaban yang paling bisa kita andalkan. Kalau kita pilih jawaban ini, jawaban yang lain itu tidak dirugikan. Nah, itu yang akan kita pilih seperti itu. Untuk teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar bersama kami, silakan teman-teman bisa langsung chat di WA admin ya teman-teman. Ini di Mintera teman-teman di 087723317506. Ini ada di poster teman-teman. Silakan teman-teman bisa ikut belajar bersama kami di angkatan kedua. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus dan jembatan kelulusannya di kelas kami. Mudah-mudahan bisa mengikuti para alumni-alumni kami yang udah lulus di tahun-tahun sebelumnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih nomor 4 ya. Anda seorang guru baru di sebuah sekolah. Jadi mungkin ini bisa jadi Anda diangkat pertama jadi ASN, atau teman-teman yang mutasi dari sekolah yang lain. Banyak keluhan yang ditunjukkan kepada sekolah tempat Anda bekerja yang baru. Padahal di sekolah Anda terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda bagaimana? Apakah A, menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online? Ini mungkin konsumen itu adalah pengguna layanan teman-teman. B, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C, menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Atau D, menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Ini harusnya yang E teman-teman ya.
mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya, dan mengajarkan cara menyampaikan keluh secara online. Ini E. Jadi tempat yang mana teman-teman soalnya nih yang paling tepat kalau misalkan teman-teman habis mutasi atau ada bukan kenaikan jabatan, mutasi, atau teman-teman baru diangkat jadi ASN di sekolah tersebut. Nah, di situ tuh di sekolah teman-teman tuh sudah bisa keluhan online tuh bisa kayak misalkan WhatsApp atau ada aplikasi lain yang bisa menyampaikan keluhan online-nya. Tapi ternyata teman-teman terlalu banyak nih yang datang ke sekolah. Nah, apa nih teman-teman solusi yang bisa teman-teman lakukan di option A, B, C, D, dan E ini teman-teman. Jadi yang paling tepat yang teman-teman ya jawaban adalah yang B. Kenapa bisa yang B? Menerima dan menanggapi keluhan itu adalah sebuah pelayanan publik teman-teman. Salah satu indikatornya menerima dan menanggapi keluhan pengguna layanan, sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Supaya apa? Supaya orang tua siswa atau siapapun yang berkaitan dengan layanan pengguna kita itu bisa menikmati aplikasi atau program yang sekolah sudah canangkan, sudah diimplementasikan, yaitu keluhan online seperti itu. Jadi kita sekalian mengajarkan, sekalian kita menyelesaikan keluhan yang dilaporkan oleh orang tua tersebut atau pengguna layanan tersebut. Jadi ada dua kebermanfaatan kalau kita memilih yang B. Menerima sebagai pelayan publik dalam konteks apapun, kita diberikan kesempatan untuk selalu ramah kepada penerima jasa, yaitu caranya menerima dan menanggapi. Kemudian setelahnya kita akan memberikan solusi sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan metode online karena lebih efisien. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman di soal nomor 5 ya. Dengan perkembangan IT yang pesat, terutama banyak guru yang terbantukan oleh AI. Nah, AI ini sangat fenomenal teman-teman di kalangan guru sekarang. Sebuah teknologi masa kini dengan bantuan robot. Bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Apakah A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja? B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut? C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai? D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik? E. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Jadi kalau misalkan kita seorang ASN, apalagi kita mau masuk di aparatur sipil negara teman-teman, kita tidak boleh alergi terhadap teknologi yang ada. Jadi kalau misalkan yang ini jelas kita akan delete. Coba yang D lihat, belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Nih, keempat opsi ini hampir berdekatan dan sama teman-teman. Jadi yang paling tepat yang mana nih menurut teman-teman semua? Jadi yang paling tepat adalah yang A. Kenapa bisa yang A? Pelayan publik juga sebagai agen pembelajaran setiap waktu karena transformasi teknologi terus berkembang. Ditambah lagi ada opsi bukan saja cepat selesai tapi rasa semangat yang diberikan untuk perbaikan kinerja. Karena cepat selesai bukan berarti memperbaiki kinerja yang ada juga teman-teman. Jadi kita harus memperbaiki kinerja dengan apa? Dengan bantuan teknologi. Kalau dengan teknologi ini kita harus semangat belajarnya, harus upgrade lagi, harus menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Jadi kita akan pilih opsi yang sangat lengkap daripada opsi-opsi yang lainnya. Mudah-mudahan 5 soal ini terbantukan ya teman-teman ya. Ini bisa mengatakan teman-teman semua bisa lulus jadi ASN tahun 2023 ini. Amin. Teman-teman jangan lupa nih like, subscribe, dan bagikan video ini ke grup guru-guru yang lain. Semoga menjadikan amal jariah untuk kita semua. Dan teman-teman bisa lulus, yang mau bagikan lulus, yang menonton lulus. Amin. Tulis amin di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman masuk dan daftar di kelas belajar angkatan kedua ini. Kita akan tutup di tanggal 9 September. Dan insya Allah kita akan belajar di tanggal 10 September. Mudah-mudahan ini berbantukan teman-teman semua dalam perjuangannya ya. Sampai jumpa kembali, dadah.